Hey guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi hari ini kita mau ngomongin satu hal yang cukup menarik nih. Ini seperti satu hal yang mungkin perlu kalian tahu karena sudah waktunya kita untuk bersiap-siap. Tapi mungkin kalian bingung siap-siap apa. Kalau mungkin kalian udah lihat judul atau thumbnail, mungkin ada kaitannya dengan satu hal yang mau kita omongin. Tahu kan rasanya kalau misalkan kita lagi naik pesawat, ada turbulensi gitu kan selama kita mau naik ke atas. Artinya apa? Ada beberapa guncangan dari segi harga dan ekonomi yang akan kita rasakan, tapi nanti pada akhirnya juga kita akan terbang tinggi dalam hal harga aset-aset, mungkin akan berpengaruh pada Bitcoin dan kripto. Nah, hari ini kita mau bahasin satu hal terkait Fed Amerika Serikat, di mana ada satu hal yang kelihatannya si Fed ini akan lakukan, mungkin segera, mungkin masih agak lama, tapi ini bisa merusak ekonomi dalam jangka pendek. Cuman kalau ngomongin dalam jangka panjangnya, bisa membuat Bitcoin dan kripto mungkin terbang cukup tinggi. Jadi kalian pasti kan nggak mau ketinggalan semua kesempatan dan peluang yang ada di saat ini untuk kalian berinvestasi sebagai investor yang bijak. Jadi kalian tonton sampai akhir biar tahu apa yang kita omongin hari ini. Oke, let's go! Oke guys, jadi kita mau ngawalin dari satu hal yang kita bisa lihat di sini ya. Jadi kan pertama ya, ada satu hal yang bisa diduga bahwa kita mungkin berada di ujung sesuatu yang bener-bener liar, mungkin bener-bener kejam gitu kan. Kalau ngomongin soal ekonomi, seperti yang mungkin kalian sudah tahu, 2022 itu memang merupakan tahun yang bisa dibilang rada gila gitu kan. Seperti semua gerakan harga aset, semua performa itu bener-bener didorong oleh satu Fed Amerika Serikat. Yang kedua tuh bank-bank sentral dari negara-negara luar. Mungkin kalian kalau udah sering nonton video di RR itu udah sering melihat situasi dan perspektif dari ekonomi makro, dari segi global itu seperti apa. Dan kita bisa melihat bahwa ini semua beralih gitu kan ke pengetatan. Jadi nggak ada yang namanya kebijakan moneter tuh makin longgar yang memudahkan orang-orang kecil kayak kita. Malah yang ada makin ketat. Kita jadi kebawa ke sana kemari, kelempar ke sana kemari, dan ada banyak mungkin kendala pasokan, terutama di sektor komoditas sendiri. Nah, kalau misalkan kita ngomongin komoditas gitu kan, itu kalian bisa melihat di layar ini tuh bener-bener harganya bener-bener hancur parah. Jadi kemarin gitu ya, waktu awal-awalnya perang Rusia Ukraina kan bener-bener komoditas terbang. Terus orang-orang pada bilang apa kita pada beli komoditas saja. Terus kita bilang untuk hati-hati, karena sebenarnya sekarang kita lihat secepat itu loh. Sejak ya masa-masa dulu yang waktu itu kita mulai pertama kali muncul perang Rusia dan Ukraina, terus ada masalah pasokan dengan komoditas, itu secepat ini loh, cuman dalam bulanannya itu hancur, sampai kayak minyak, metanol gitu kan, gas, etanol, gas natural, uranium, banyak banget di sini, batu bara gitu kan. Ini semua pada turun secara drastis dalam bulanannya, sampai ada yang 19% minusnya. Kalau ke bawah untuk sampai ke kayak tembaga dan lain-lain tuh hancur, besi gitu kan, perak. Ini semua komoditas secara bulanannya sampai minus 20%-an. Yang di bawah lebih parah lagi, kayak kapas, terus minyak gitu kan, minyak palm, terus ada oats, sunflower, wheat. Itu semua pada hancur sampai ini sih kapasnya aja 33,87% turunnya dalam bulanan. Jadi sampai ke bawah ini kita ngelihat 29, 23, 11%. Terus kalau ke bawah lagi ada banyak lah, pokoknya industri yang menggunakan komoditas-komoditas ini pada minus semua juga. Jadi kalau kalian lihat dari chart gitu kan, dari ini sih sumbernya dari tradingeconomics.com. Ini kita ngelihat, komoditas hancur, bener-bener dalam jangka waktu yang singkat dan cepat gitu kan. Ini biasanya kalau secepat ini menandakan kita sedang menuju periode turun. Periode turun dalam artian resesi, ada kemerosotan ekonomi, atau malah depresi gitu kan. Dua hal yang berbeda, tapi mungkin kalau kalian mau paham lebih lanjut terkait resesi atau depresi, kalian bisa nonton video yang sudah kami bikinkan tentang resesi. Video kita hari ini dimungkinkan oleh sponsor dari Wirex. Wirex adalah platform pembayaran digital di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 2014, Wirex membawa akses ekonomi digital kepada semua orang. Dengan lebih dari 5 juta pelanggan dan ekspansi cepat ke wilayah baru, Wirex juga terus memperluas penawaran mereka ke sektor CeFi dan DeFi. Baik guys, saya akan tunjukkan di sini cara untuk setelah mendownloadnya dari link yang kalian pakai di deskripsi video kami. Kemudian kita akan didatangkan dengan bentuk aplikasi yang seperti ini. Jadi kalau mau bikin langsung kita create new wallet. Kita enter email. Lalu kita tinggal verifikasi dengan kode yang dikirimkan ke alamat email tersebut.
sudah langsung selesai. Ada tulisan Welcome to Wirex Wallet. Nikmati tempat akses kita untuk dengan sederhana mengelola aset kripto. Sudah langsung kelihatan total portofolio kita berapa. Ini dompet untuk aset kripto yang utama seperti misalkan Bitcoin, Ethereum, Avalanche. Terus ada juga tempat bagian NFT di sini, yang mana kita masih belum punya NFT apapun. Well guys, seperti yang kalian lihat, onboardingnya cukup simple, tidak diperlukan KYC yang ribet dan tidak harus punya akun Wirex sebelumnya. Akun kalian siap dalam waktu kurang dari semenit dan nanti akan bisa kalian lakukan di profil sini untuk memperkuat keamanan lewat 2 faktor autentikasi ataupun scan biometrik. Jadi soal keamanan, ini adalah dompet kripto non-kustodian yang artinya kita memegang aset sendiri. Hebatnya pun tidak perlu menghafalkan kunci privat yang ribet, tinggal menggunakan biometrik tadi. Fiturnya pun cukup lengkap. Kita bisa mengirimkan, menyimpan, dan menerima lebih dari 100 koin atau token yang berbeda. Biasanya dompet itu memiliki dukungan terbatas, tapi Wirex mendukung beberapa blockchain seperti Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Avalanche, BNB Chain, Polygon, Phantom, dan Solana juga, beserta banyak lagi aset yang lainnya. Jadi, kalau kalian ingin bertukar aset lintas blockchain, ini menjadi lebih hemat waktu, hemat uang juga karena tidak perlu biaya gas melewati bridge yang berbeda, dan juga hemat usaha langsung di tampilan swap ini. Selain itu ada akses juga ke protokol DeFi di bagian Earn dengan imbal hasil yang cukup lumayan. Langsung kita bisa menggunakan di AV atau di Compound yang nanti akan ada lebih banyak didukung nantinya. Tapi ini pun masih dalam bentuk awalnya. Fitur pun akan bisa dikembangkan lagi, jadi mohon berhati-hati. Di luar DeFi pun tadi kita sudah singgung bisa mengumpulkan aset digital seperti NFT dan nanti produk asuransi pun juga akan hadir. Untuk menyetorkan dana disediakan jalur fiat melalui transfer bank yang cukup instan. Ada hingga 20 lebih bank populer dan ada juga metode pembayaran alternatif seperti dompet seluler, kartu kredit atau debit, dan Apple Pay pun bisa. Tapi lebih mudah kalau punya aset kripto yang sudah dimiliki, langsung aja ke alamat yang tersebut. UI atau UX seperti yang kalian bisa lihat ini cukup sederhana dan ramah pengguna, jadi tidak pusing melihat banyak tombol. Warnanya pun ramah di mata. Kebanyakan dompet DeFi kan tampilannya riwah dan sulit digunakan pemula, bahkan sulit buat veteran kripto. Jadi intinya guys, Wirex menawarkan dompet yang cukup simple tapi lengkap. Tempat kalian bisa menyimpan berbagai aset kripto dan NFT juga di dalam satu aplikasi saja. Terima kasih Wirex telah membantu mensponsori video ini. Kalau kalian tertarik untuk download Wirex Wallet, kalian bisa sekarang download di bawah dengan link di deskripsi video ini dan kalian bisa cek sendiri. Kalau misalkan kalian udah paham, kita bisa lihat ya, si Copper sendiri gitu kan. Ini sampai minus 20% dan kalau dalam tahun-tahunannya itu 22%. Maksudnya bukan tahun-tahunan, maksudnya dalam setahun sejak awal tahun ini. Jadi kalau bisa kita lihat, tembaga itu ya, Copper itu adalah aset yang sebenarnya jadi cerminan. Kenapa? Karena alasannya si tembaga Copper itu kan dijadiin bahan pokok dalam banyak banget infrastruktur dunia kita yang semakin digital, semakin modern. Dalam hal listrik gitu kan, semua hal ini membutuhkan tembaga, butuh Copper. Jadi artinya si Copper ini kalau bener-bener hancur, itu pasti ada sesuatu yang salah, ada yang nggak beres. Orang si Copper aja kan sampai dapat nama Dr. Copper gitu kan, bener-bener ya saking pentingnya di dunia kita yang modern. Tapi ini sampai di Twitter ada yang melihat secara capnya ya bener-bener jatuh bebas, free falling. Nah artinya si Copper tembaga kalau jatuh ini itu bisa menjadi diagnosis bahwa ada sesuatu yang buruk, ada yang rusak, ada yang nggak bener nih. Nah, selain dari Copper, selain dari komoditas, kalau misalkan kita ngeliat dari Forex ya, mata uang fiat pun banyak tanda-tanda peringatan. Dari Euro, mungkin kemarin sekalian udah nonton video yang saya ngomongin soal krisis di Eropa, terus sampai mata uang si Euro bener-bener jatuh, sampai sekarang setara dengan dolar Amerika Serikat. Mungkin kalian udah nonton, tapi ada juga, selain Euro ada si Pound Inggris. Terus ada yen Jepang. Ini kalian bisa lihat di gambar semua di layar. Pound Inggris, yen Jepang bener-bener turun gitu kan. Untuk terakhir kali sampai hari ini kita bisa lihat itu sampai 8,8%, si euronya minus 10%, si Japanese yen-nya itu sampai minus 18,45%. Well, yang yen Jepang ini pasti karena ada rumor kemarin, bukan rumor sih, berita yang kemarin sampai mantan Perdana Menterinya tuh di assassinate itu dibunuh gitu kan, ditembak pas dia ngelakuin pidato. Jadi dunia sedang nggak bagus gitu loh, Sri Lanka kolaps, kita ngeliat assassinate
assassination Perdana Menterinya Jepang, terus Euro, krisisnya yang kemarin udah kita bikinin video khusus, sekarang British Pound juga hancur gitu kan terhadap dolar Amerika Serikat. Ini semua adalah tanda-tanda, ini semua adalah sinyal yang bisa jadi kita perhatikan bahwa sesuatu tuh sedang nggak berjalan bagus di dalam ekonomi dunia. Semuanya pada bermasalah gitu kan. Dan kalau misalkan kalian mau kami tunjukkan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dan ini sayangnya mungkin akan menjadi kabar-kabar yang lebih buruk lagi dalam beberapa minggu mendatang. Kalau misalkan kita lihat yang pertama ya ini di layar. Ini adalah Consumer Price Index, indeks harga konsumen. Ini CPI itu data yang biasanya dipakai untuk melacak inflasi di Amerika Serikat. Nah, yang kemarin ini yang terakhir ini kan yang bulan Mei ya, gitu kan. Itu 8,6% gitu kan. Jadi yang terbaru itu akan muncul lagi nanti. Mungkin dalam beberapa hari mendatang akan segera dirilis lagi. Yang kemarin ini 8,6% gitu kan. Tapi ada yang taruh ekspektasi gitu kan bahwa mungkin dari 8,6% ini bisa sampai naik lagi mungkin sekitar 9%-an. Jadi dari rentang itu 8,5 sampai 9%. Dan kita bisa diperkirakan ini akan mencapai level tertinggi dan itu tandanya akan mengetat lebih lanjut kebijakan moneternya. Nggak bagus gitu kan. Nah itu tadi ngomongin soal data inflasi CPI, tapi kalau misalkan yang berikutnya itu ada earning season, yang mana adalah musim di mana perusahaan-perusahaan itu kemudian pada kuartal ini menunjukkan berapa hasil pendapatan mereka, kayak financial statement mereka dan lain-lain. Jadi ngelihat apakah mereka untung atau mereka rugi. Nah ini mungkin ada kemungkinannya gitu kan. Ada beberapa pengamat yang bilang akan jadi mengerikan hasilnya sebenarnya. Banyak mungkin perusahaan rugi gitu kan. Dan ini semua ya hasil dari kelebihan pasokan gitu kan. Atau malah justru kekurangan pasokan. Terus kepercayaan atau sentimen konsumen yang benar-benar turun, yang buruk. Dan ini semua prediksinya tuh ya pada dasarnya itu berlawanan daripada yang dikasih kemarin sampai 4 triliun dolar stimulus gitu kan sejak pandemi itu kemarin. Terus tiba-tiba sekarang ternyata dampaknya tetap makin hancur juga karena hal-hal yang kita alami akhir-akhir ini, belakangan ini. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada yang namanya GDP. Angka GDP itu ya PDB gitu kan, produk domestik bruto. Untuk kuartal kedua tahun 2022 untuk Amerika Serikat mungkin juga bisa kita lihat itu beberapa hal yang janggal gitu kan. Orang-orang bilang kayak oh ekonominya kuat kok, jangan khawatir. Tapi mungkin kalau kalian udah nonton beberapa video dari Coin Bureau gitu kan, itu kemarin dia ngomongin soal GDP yang sebenarnya udah negatif gitu kan untuk kuartal pertama tahun 2022, yang mana kemarin juga negatif hancurnya yang benar-benar dalam itu pas pandemi itu kuartal kedua 2020 maksud saya. Jadi sebenarnya ya kalau misalkan kita ngomongin apakah mungkin nanti akan lebih negatif lagi, lebih buruk, yang artinya menandakan salah satu sinyal deflasi gitu kan, apa kemerosotan ekonomi. Nah itu semua yang mungkin kita bisa perhatikan. Tapi ketiganya ini yang cenderung buruk bisa jadi satu hal menarik untuk jangka panjangnya bagi aset-aset berisiko kayak Bitcoin atau kripto. Kalian mau tahu kayak gimana? Coba ya kita lihat di sini nih. Ini ada grafik yang menarik sebenarnya. Kalau kalian lihat di layar ini grafik yang menarik yang sebenarnya kita temukan di minggu ini. Ini sebenarnya adalah upaya untuk ngasih model gimana suku bunga rata-rata dalam jangka pendek 0 sampai 5 tahun itu dikalikan dengan utang pemerintah Amerika Serikat. Kayak yang di sini tulisannya nih ya. Nah, itu kan ribet bahasanya. Kita sederhanakan aja. Dengan kata lain, ini tuh menjelaskan modelnya seberapa buruk gitu kan tagihan bunga pemerintah Amerika Serikat dan gimana hubungannya dengan kebijakannya si Fed. Oke, kalau misalkan kalian ngerti itu, pada dasarnya ini model yang bisa kita lihat untuk ngomongin pasar gitu kan, berada di titik dimana kalau secara historis kalian kan bisa lihat di gambar ya, ini titik historisnya dari tahun 89, tahun 95, tahun 2000, tahun 2006, tahun 2019. Itu adalah titik-titik historis dimana Fed itu bener-bener ngerusak ekonomi gitu kan, bikin hancur. Nah, kepentingan untuk membayar utang itu berada pada level yang secara historis sebenarnya dulu-dulu juga dari tahun-tahun sebelumnya itu bikin mereka akhirnya oke, kita perlu jeda kebijakan-kebijakan yang memberatkan, terus kita harus balik arah. Jadi dalam bahasa sederhananya yang sekarang suku bunga dibikin naik sedemikian tinggi, oke kita perlu jeda dulu, kita balik arah printing money untuk membantu orang gitu kan. Nah, coba kalian perhatikan nih, dari sejarah-sejarahnya ini yang historis, itu kalian perhatikan gimana kebijakannya si Fed itu secara ajaib gitu kan. Berbalik arah pas udah nyampe puncak. Gini kan.
989 gitu kan, berbalik arah. Kalau udah nyampe puncak berbalik arah ke bawah. Ini udah nyampe ke puncak lagi berbalik arah ke bawah. Ini nyampe ke puncak berbalik arah ke bawah. Jadi ini hiking cycle ends. Ini artinya siklus menaikkan suku bunga itu berakhir kalau udah sampai puncak. Nah, kita sekarang sedang berada di puncak itu juga. Seperti yang kita lihat di chart. Ini merupakan model yang bisa kita lihat secara historis. Si Fed itu selalu benar-benar mendaki tinggi banget sampai ada yang rusak di titik di atas itu, baru mereka berbalik arah. Oke, ini udah terlalu parah, ekonomi udah hancur. Jadi bisa aja kita sekarang berada di ambang kehancuran itu. Jadi sebagai investor, kalau misalkan kita lihat jangka pendeknya, harus bersiap-siap. Itulah kenapa kami di awal video ini bilang harus bersiap-siap melawan guncangan, turbulensi gitu kan, kayak kalau di pesawat. Nah, takutnya si Fed itu ada motivasi politik gitu kan. Nah, khawatirnya mereka akan naik tambahan lagi suku bunganya sampai bener-bener rusaknya tuh serius. Dampaknya bener-bener hancur parah ekonominya. Ada beberapa pengamat yang bilang ini mungkin kita berada di ambang bencana gitu kan. Kalau kalian lihat di sini sampai 75 basis point takutnya gitu kan dalam minggu-minggu mendatang ini. Nah, prihatinnya kalau kita sampai ambang bencana itu, ini bakal menjadi penderitaan finansial yang besar banget, dan dalam semua kemungkinan mungkin ini bisa menjadi depresi gitu kan ekonomi. Nah, tapi ada satu hal yang orang-orang tuh yakin dari pengamatan melalui model ini, itu dimana sebenarnya ya baik Fed maupun pemerintah itu sebenarnya nggak pengen itu terjadi, nggak pengen yang namanya depresi itu terjadi karena itu hal yang buruk. Nah, terus apa dong solusinya kalau si Fed nggak mau depresi itu terjadi? Ya kalau mereka nggak mau itu terjadi, mereka hanya bisa melakukan satu hal yang sebenarnya kita semua tahu itu apa. Yang sebenarnya rimanya tuh sama dengan mesin pencetak gitu kan. Bunyinya itu bener-bener jalan untuk bisa mencetak uang banyak banget yang gratis. Dan dengan keluarnya lebih banyak uang itu, kalian bisa bayangkan nanti uang-uang yang orang dapatkan secara gratis, pencetakan supply yang banyak untuk bisa dimasukkan ke aset-aset berisiko untuk orang-orang kemudian spekulasi, itu seberapa gilanya kita bisa mendorong harga aset. Mungkin apalagi yang seperti Bitcoin dan kripto itu bisa benar-benar terbang tinggi banget. Nah, cuman untuk bisa kita sampai ke sana yang benar-benar dorong, kayak ada beberapa orang bilang, wah nanti Bitcoin bisa benar-benar nembus all time high baru, Ethereum juga, terus beberapa altcoins benar-benar terbang, saham kembali pulih, semua ekonomi kembali pulih dengan adanya mesin printer yang kemudian mulai berjalan lagi. Itu bisa bikin kita terbang tinggi lumayan untuk profit nanti. Tapi seperti yang kita bisa ingat, ini ada jaraknya. Yang sekarang tuh bener-bener jalannya berbatu, bener-bener ada guncangannya kayak turbulensi. Tapi sebelum kita bisa melewati, kayak kan kalau misalkan pesawat terbang gitu kan, ngelewatin awan-awan yang kemudian turbulensi sebelum bisa tenang di atas, itu kita harus sabar gitu loh. Sebagai investor jangan melihat ini dari segi pendek, nah harus ngeliat dari segi perspektif jangka panjangnya. Karena kalau misalkan kita duduk di posisi yang benar dengan investasi yang tepat, dan kita bersabar dan kita siap-siap memantau semua metrik dan model yang barusan saya bagikan ini, kita bisa terbang tinggi dan bisa untung lumayan banyak. Itulah kenapa kami selalu bilang saat bermarket seperti ini, fokus belajar, fokus melihat model-model dan data yang kami bagikan di Republik Rupiah. Dan nanti kalau misalkan kalian sudah investasi dengan aset yang tepat, kalian bisa merasakan untungnya di kemudian hari. Bener-bener mantap nanti cuannya. Tapi ya gitu, jangan kaget dulu, jangan panik dulu di saat seperti ini. Ekonomi bisa bener-bener dirusak sama si Fed. Tapi langkahnya nanti pas sudah bener-bener rusak, dia berbalik arah seperti di chart yang bisa kalian lihat. Nah, itu nanti saat kita bisa melihat banyak printer money yang berjalan, uangnya dicetak, terus mulai kita dipompa lagi aset-aset berisikonya. Jadi kurang lebih itu guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Gimana menurut kalian? Semoga bisa bermanfaat untuk memberikan perspektif bahwa inilah satu hal yang Fed sedang akan lakukan, entah segera, entah dalam waktu beberapa bulan lagi, yang akan bisa membuat kita untung kalau misalkan posisi kita tepat. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut, kami sering ngomongin soal komentar pasar, ngomongin soal riset-riset koin yang patut untuk kalian masuki, dan banyak hal lain yang bisa kita bahas di website republikrupiah.com. Kalau menjadi anggota RR, ada informasinya di deskripsi di bawah video ini, dan kalau misalkan kalian tertarik, silahkan langsung ke sana. Jangan lupa like dan subscribe kalau misalkan kalian suka videonya, dan gak mau ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir, sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers! Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan banyak sekali konten edukasi. Yang pertama, ada rangkuman dan komentar pasar. Kedua, update portofolio tim RR. Yang ketiga, riset koin dan token kripto. Yang keempat, peluang airdrop
ICO, DeFi, dan NFT. Yang kelima, video tutorial dan kursus. Dan yang keenam, akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Kalian dapat menemukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki artikel berita, blog gratis, dan link ke ratusan video YouTube kami yang bisa kalian cari. Kalian juga bisa mendapatkan merchandise RR yang keren. Dan tentu saja semua video yang kalian tonton bukan merupakan nasihat keuangan. Konten ini bertujuan untuk edukasi dan hiburan. Kalau kalian ingin mencari nasihat investasi, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya.